Jika pemerintahan Utsmani menyerukan jihad dan mengundang para penguasa di suatu wilayah untuk ikut berperang, maka mereka harus mengabulkan undangan itu dan berperang dengan membawa pasukan berkuda yang siap tempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan Muhammad Al-Fatih yang menjadikan Konstantinopel kota terindah di dunia. Sebagai pemimpin yang mengubah sejarah, Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II dikenang karena berhasil merebut Konstantinopel. Penaklukan ini bukan hanya menunjukkan kehebatan militer, tetapi juga berdampak besar pada perubahan kekuasaan dan sejarah di Timur Tengah dan Eropa. Muhammad Al-Fatih merupakan putra dari Sultan Murad II, yang juga merupakan seorang penguasa yang berpengaruh. Sejak usia muda, Muhammad Al-Fatih dididik dengan baik dalam ilmu agama, seni perang, dan strategi militer. Ayahnya melihat potensi luar biasa dalam dirinya, dan mempersiapkannya untuk mengambil alih tahta Ottoman. Nah sahabat kalbu, setelah Sultan Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, ia mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul, atau lebih populer dengan Istanbul pasca penaklukan. Kota ini dijadikan ibu kota bagi Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih sangat memperhatikan pembangunan ibu kota. Beliau berambisi menjadikan Istanbul sebagai ibu kota terindah di dunia dan pusat ilmu pengetahuan dan seni. Sultan juga mengubah Hagia Sophia, dieja Hagia Sophia dalam bahasa Turki, yang semula adalah basilika ortodoks, menjadi masjid. Sultan segera membangun kembali kota yang telah ditaklukkannya, termasuk memperkuat dinding, membangun benteng, dan membangun istana baru, serta merenovasi Masjid Hagia Sophia. Al-Fatih juga mengembalikan hak dan keamanan orang-orang Yunani dan Genova yang meninggalkan Galata. Dalam buku Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, Profesor Dr. Ali Muhammad Shalabi menyebutkan berbagai pembangunan yang dilakukan Sultan, seperti masjid, akademi, istana, rumah sakit, toko, WC, pasar, dan taman. Sultan juga menyediakan air bersih untuk kota, menggunakan jembatan khusus. Selain itu, ia mengajak menteri, pejabat, orang kaya, dan terpandang untuk membangun rumah, toko, WC, dan lainnya, sehingga kota tampak indah dan megah. Sultan membuat regulasi yang ideal, menarik, dan detail untuk rumah sakit. Setiap rumah sakit memiliki 2 dokter umum dan dokter spesialis, seperti ahli penyakit dalam, ahli bedah, ahli farmasi, serta perawat dan pengawas keamanan. Sultan menuntut semua yang bekerja di rumah sakit untuk bersikap qanaah, asih, dan manusiawi. Para dokter harus mengunjungi pasien 2 kali sehari dan tidak boleh memberi obat tertentu tanpa diagnosa yang detail. Sultan juga mengharuskan juru masak rumah sakit untuk menyiapkan makanan yang sesuai dengan pasien. Selain itu, Sultan memberikan pengobatan gratis untuk semua orang, tanpa membedakan bangsa dan agama. Pada akhir masa kekuasaannya, Konstantinopel berubah menjadi ibu kota kekaisaran yang megah. Menurut sejarawan Utsmani kontemporer, Mevlana Mehmed Nesri, Sultan Mehmed membuat keseluruhan Istanbul. 50 tahun mendatang, Konstantinopel kembali menjadi kota terbesar di Eropa. Sahabat kalbu yang beriman, Sultan sangat peduli dengan perdagangan dan industri di seluruh wilayahnya. Ia berupaya mengembangkan sektor ini dengan menyediakan sarana, infrastruktur, faktor-faktor dukungan, dan daya tarik yang beragam. Beliau meneruskan tradisi para sultan sebelumnya, yang sangat giat mengembangkan perdagangan dan industri di kalangan rakyat. Perlu Anda ketahui, bahwa banyak kota-kota besar telah berkembang pesat, setelah dikuasai oleh pasukan Utsmani. Sebelumnya, kemajuan mereka terhambat oleh adanya penguasaan kekayaan oleh sekelompok kecil orang di zaman Bizantium. Sebagai contoh, Nikala, orang-orang Utsmani sangat memprioritaskan lintas perdagangan dunia melalui jalur laut dan darat. Mereka menyempurnakan cara-cara lama dan menciptakan sarana-sarana baru yang lebih efektif, sehingga memperlancar arus perdagangan di seluruh wilayah. Kebijakan perdagangan Utsmani membuat negeri-negeri asing harus membuka pelabuhan-pelabuhan mereka untuk para pedagang Utsmani. Hal ini membawa kemakmuran dan kemudahan bagi seluruh rakyat di bawah bendera Utsmani. Utsmani memiliki mata uangnya sendiri.
Selain itu, Utsmani juga mengembangkan industri dengan menyediakan sarana logistik, memproduksi senjata, dan mendirikan benteng-benteng di lokasi strategis. Tidak hanya itu sahabat kalbu. Sultan juga membuat undang-undang berdasarkan nilai-nilai syariat Islam untuk memajukan negerinya. Undang-undang itu mengatur masalah-masalah administrasi lokal. Sultan menunjuk komite khusus dari ulama terkemuka untuk menyusun undang-undang yang dikenal sebagai Qanun Nama. Undang-undang itu menjadi dasar urusan administrasi negerinya. Undang-undang itu terdiri dari 3 bab yang berhubungan dengan posisi setiap pejabat, standar-standar, dan tradisi yang berkaitan dengan simbol-simbol kesultanan. Undang-undang itu juga mengatur hukuman dan denda. Di sana ditegaskan bahwa pemerintahan Turki Utsmani adalah pemerintahan Islam yang menjadikan umat Islam sebagai bagian terpenting urusan negara, tanpa membedakan ras dan asal negara mereka. Sultan juga membuat undang-undang yang mengatur hubungan antara penduduk Muslim dengan warga negara non-Muslim, dan hubungan mereka dengan kepentingan negara. Sultan menegakkan keadilan di antara rakyat, dan menindak tegas para pencuri dan perampok jalanan. Para penjahat itu dihukum sesuai dengan hukum Islam, sehingga keamanan dan kedamaian tercipta di segala penjuru. Pemerintahan Utsmani dibagi dalam wilayah-wilayah besar, yang dipimpin oleh para gubernur yang disebut dengan Bakalar Baik. Selanjutnya, wilayah-wilayah besar itu dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil, yang disebut dengan Sanjak Baik, dan dipimpin seorang bupati. Kedua pemimpin wilayah itu bertanggung jawab dalam urusan sipil dan militer. Sultan memberi otonomi kepada negeri Sicilia, untuk mengurus sendiri urusannya di awal pemerintahannya. Negeri-negeri itu dipimpin oleh beberapa pemimpin internal mereka, tapi tetap patuh pada kekuasaan Utsmani, dan taat pada perintah Sultan. Sultan akan mencopot pejabat mereka jika mereka melanggar perintahnya, atau mereka merencanakan pemberontakan terhadap pemerintahan Utsmani. Jika pemerintahan Utsmani menyerukan jihad, dan mengundang para penguasa di suatu wilayah untuk ikut berperang, maka mereka harus mengabulkan undangan itu, dan berperang dengan membawa pasukan berkuda yang siap tempur. Semua itu diatur dengan aturan yang jelas. Shalabi menyebutkan, bahwa mereka menyiapkan pasukan berkuda dengan senjata lengkap, sesuai dengan penghasilan mereka. Ketentuannya adalah, jika mereka memiliki penghasilan 5.000 akajah, maka harus mengirim 1 pasukan berkuda. Jika penghasilan mereka mencapai 500.000 akajah, maka harus mengirim 100 pasukan berkuda. Pasukan ialah terdiri dari pasukan berkuda dan pejalan kaki. Sementara itu, pasukan pejalan kaki berada di bawah komando Pasha-Pasha Ialat dan Baikawat Al-Alawiyah. Sultan Muhammad Al-Fatih membersihkan para pejabat lama yang tidak mampu, dan mengganti mereka dengan pejabat-pejabat baru yang lebih mampu. Kapabilitas menjadi kriteria utama dalam pemilihan pejabat dan pembantu-pembantu kesultanan. Sultan mengurus masalah-masalah ekonomi, dan menetapkan aturan-aturan yang jelas dalam manajemen keuangan negara. Dia menghapus semua bentuk korupsi penggunaan uang negara, dan pemborosan yang bisa menyia-nyiakan harta negara. Kemampuan Sultan dalam bidang administrasi, sejajar dengan kemampuannya di bidang politik dan strategi perang. Dan itulah kisah dari Muhammad Al-Fatih, yang menjadikan Konstantinopel kota terindah di dunia. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.